Shalom teman-teman. Pada video ini, kita akan belajar tentang apa itu kata kerja atau yang biasa disebut verba. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, apa itu kata kerja? Kata kerja atau verba adalah jenis atau kelas kata yang menyatakan suatu perbuatan, tindakan, kegiatan, proses, peristiwa, keadaan, atau pengertian. Yang bisa disebut kata kerja adalah kata yang menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu tindakan atau keadaan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, oleh atau terhadap sebuah kata benda. Kita bisa melihat contoh kata kerja di dalam Alkitab sejak ayat pertama. Kejadian 1 ayat 1. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Menciptakan adalah kata kerja. Kita juga bisa melihat contoh kata kerja di ayat yang paling terakhir di dalam Alkitab. Wahyu 22 ayat 21. Anugerah Tuhan kita Yeshua HaMashiach ada bersama kamu semua. Amin. Ada juga adalah kata kerja. Kenapa kata kerja ada di setiap ayat dari awal sampai akhir di dalam Alkitab? Karena kata kerja adalah kata utama di dalam sebuah kalimat. Bahkan bisa dikatakan tidak ada kalimat yang selesai tanpa kata kerja. Nah, kita tahu bahwa ada kata kerja yang memang pada dasarnya adalah kata kerja. Contohnya makan, minum, pergi, pulang, bangun, duduk, tidur, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga kata kerja yang pada dasarnya bukan kata kerja. Tetapi karena mendapatkan perubahan yang disebut morfologis, seperti mendapatkan imbuhan, maka kata tersebut menjadi kata kerja. Misalnya batu. Batu adalah kata benda, namun kita bisa menambahkan imbuhan pada kata benda batu, sehingga menjadi kata kerja membatu. Contoh lain adalah kata sifat merah. Kita bisa menambahkan imbuhan pada kata sifat merah, sehingga menjadi kata kerja memerah. Perubahan morfologis bukan hanya terjadi karena mendapatkan imbuhan, tetapi bisa juga terjadi karena mengalami reduplikasi atau pengulangan, seperti jalan-jalan dan makan-makan, dan juga karena penggabungan kata menjadi kata kerja majemuk, seperti bersuka cita dan berduka cita. Nah, semua kata kerja yang pada dasarnya memang adalah kata kerja, kita sebut kata kerja dasar. Sedangkan semua kata kerja yang terjadi karena mengalami perubahan disebut kata kerja turunan. Tentunya yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana kita tahu sebuah kata adalah kata kerja atau bukan? Untuk mengetahui hal ini, kita perlu tahu apa ciri khas kata kerja yang tidak dimiliki oleh jenis kata lain, yaitu dapat diawali dengan kata lain yang memberikan aspek waktu. Misalnya diawali dengan kata telah, sedang, akan, hampir, dan segera. Kita tidak bisa berkata, telah batu, tetapi kita bisa berkata, telah membatu. Kita juga tidak bisa berkata, telah merah. Kata telah merah adalah frasa yang kurang tepat. Yang lebih tepat adalah telah memerah, atau telah menjadi merah, atau telah berwarna merah, atau telah dimerahkan. Sampai di sini jelas ya? Nah, untuk lebih memahami tentang kata kerja, kita perlu mengetahui sedikit tentang struktur kalimat di dalam bahasa Indonesia yang disebut S, P, O, K. S di sini adalah subjek, P adalah predikat, O adalah objek, dan K adalah keterangan. Di dalam bahasa Indonesia, subjek adalah sebuah unsur yang menjadi pokok pembicaraan di dalam sebuah kalimat. Biasanya, yang disebut subjek
adalah kata benda yang berada di depan kalimat. Contoh di dalam Kejadian 1 ayat 1 yang disebut dengan subjek adalah Elohim. Predikat adalah unsur inti dari sebuah kalimat yang memberikan informasi tentang apa yang terjadi pada subjek. Di dalam contoh Kejadian 1 ayat 1 yang disebut dengan predikat adalah menciptakan. Objek adalah sebuah unsur yang menjadi tujuan dari tindakan yang terjadi di dalam sebuah kalimat. Di dalam contoh Kejadian 1 ayat 1 yang disebut dengan objek adalah langit dan bumi. Sedangkan keterangan adalah sebuah unsur di dalam sebuah kalimat yang memberikan informasi tambahan tentang kondisi bagaimana, mengapa, di mana, kapan, seberapa, atau kondisi suatu tindakan atau keadaan yang terjadi. Di dalam contoh Kejadian 1 ayat 1 yang disebut dengan keterangan adalah pada awalnya. Nah, kata kerja ada yang menggunakan objek, tetapi ada juga yang tidak menggunakan objek. Sebagai contoh, Raja Daud menyanyikan lagu. Di dalam kalimat ini, ada Raja Daud sebagai subjek, menyanyikan sebagai predikat, dan lagu sebagai objek. Tetapi kita juga bisa berkata, Raja Daud bernyanyi. Nah, walaupun kedua kalimat ini sepertinya sama, tetapi kenyataannya dua kalimat ini berbeda. Di dalam kalimat yang pertama, ada lagu sebagai objek, sedangkan di dalam kalimat yang kedua, tidak ada lagu sebagai objek. Nah, kata kerja yang menggunakan objek, kita sebut kata kerja transitif. Sedangkan kata kerja yang tidak menggunakan objek, kita sebut kata kerja intransitif. Jelas ya? Nah, berdasarkan subjeknya, ada dua macam kata kerja juga, yaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang subjeknya adalah pelaku dari tindakan. Biasanya kata kerja aktif ini adalah kata kerja yang berawalan meh atau ber. Contohnya, Yesus menyembuhkan orang sakit atau Yesus berkhotbah. Sedangkan kata kerja pasif adalah kata kerja yang subjeknya adalah tujuan dari tindakan. Biasanya kata kerja pasif ini adalah kata kerja yang berawalan ter atau di. Contohnya, Yesus tersalib atau Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Sampai di sini jelas ya? Nah, jika kita perhatikan contoh-contoh kalimat yang sudah kita gunakan, kita bisa menyadari bahwa kata kerja berfungsi sebagai predikat di dalam sebuah kalimat. Tetapi kita perlu tahu juga bahwa kata kerja bukan hanya bisa berfungsi sebagai predikat. Kata kerja juga bisa berfungsi sebagai subjek. Contohnya, mengikuti Yesus menjadikan kita orang yang lebih baik. Selain sebagai subjek, kata kerja juga bisa berfungsi sebagai objek. Contohnya, Yesus datang, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Dan tentu saja, kata kerja juga bisa berfungsi sebagai pelengkap. Contohnya, Yesus datang ke dunia untuk memberikan hidup kekal. Jelas ya? Nah, berdasarkan siapa objeknya, ada 3 jenis kata kerja. Yang pertama adalah kata kerja yang objeknya merupakan pihak lain yang bukan subjek. Kata kerja ini biasanya mempunyai awalan meh dan akhiran kan. Contohnya, Yesus membangkitkan Lazarus. Kata kerja jenis ini disebut kata kerja benefaktif. Yang kedua adalah kata kerja yang objeknya merupakan si subjek itu sendiri. Kata kerja ini biasanya mempunyai awalan meh atau ber. Contohnya, anak-anak menari, orang lumpuh berjalan. Tetapi bisa juga berupa kata dasar. Contohnya, Yesus bangkit pada hari ketiga. Kata kerja jenis ini disebut kata kerja refleksif.
Yang ketiga adalah kata kerja, yang objeknya merupakan pihak lain, dan si subjek itu sendiri. Kata kerja ini biasanya mempunyai awalan ber dan akhiran an atau menggunakan kata saling. Contohnya, kamu harus saling mengasihi dengan sesamamu. Atau, ayah dan ibu berpegangan tangan. Atau, kita berkenalan dengan tetangga baru. Kata kerja jenis ini disebut kata kerja resiprokal. Selain ketiga jenis kata kerja itu, ada juga kata kerja yang disebut kata kerja keadaan. Ciri-ciri kata kerja keadaan adalah tidak adanya tindakan yang nyata. Contohnya, suka, cinta, benci. Namun kita perlu hati-hati agar tidak tertukar dengan kata sifat. Contoh kata sifat adalah gembira, bingung, marah. Perbedaan antara kata kerja keadaan dengan kata sifat adalah kata kerja bisa mempunyai objek. Contohnya, suka kamu, cinta kamu, benci kamu. Kita tidak berkata, gembira kamu, bingung kamu, marah kamu. Karena suka, cinta, dan benci adalah kata kerja, sedangkan gembira, bingung, dan marah adalah kata sifat. Jelas ya? Jenis kata kerja berikutnya adalah kata kerja proses. Kata kerja proses menjelaskan apa yang terjadi pada subjek menuju suatu keadaan yang lain. Kata kerja proses ini biasanya mempunyai awalan meh, contohnya, rambut ayah memutih. Pohonku tumbuh. Ada juga kata kerja yang disebut kata kerja pengalaman. Kata kerja pengalaman menjelaskan apa yang sudah terjadi kepada subjek. Contohnya, ibu tertidur. Indonesia menang. Nah, jenis kata kerja terakhir yang kita bahas pada video ini adalah kata kerja relasional. Kata kerja relasional adalah kata kerja yang menunjukkan hubungan antara subjek dengan pelengkap. Contohnya, hari ini adalah hari Natal. 1 minggu terdiri dari 7 hari. Zakheus termasuk orang yang pendek. Adalah, terdiri dari, termasuk, adalah kata kerja relasional. Jelas ya? Nah, sekarang kita sudah belajar tentang kata kerja. Kalau ada yang kamu kurang mengerti, kamu bisa ulangi video ini kembali, sampai kamu mengerti. Oke, sekian video kali ini. Tuhan memberkati.